rezim kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Halo Sobat Baku Hantam. Maaf, salah. Hari ini kita akan membahas 9 pahlawan nasional yang paling fenomenal. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Jasa para pahlawan nasional Indonesia sepatutnya tidak kita lupakan dan selalu dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Gagasan dan tindakan para pahlawan nasional ini memiliki peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, berikut adalah 9 rangkuman pahlawan nasional paling fenomenal. Yang pertama, Soekarno. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno diangkat sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1988. Selain menjabat sebagai Presiden Indonesia pertama, Soekarno juga merupakan seorang aktivis kemerdekaan fenomenal yang memberikan banyak kontribusi terhadap proses pembentukan landasan bangsa, yakni Pancasila. Yang kedua, Tan Malaka. Tan Malaka banyak menyumbangkan gagasan-gagasan cemerlang dalam perkembangan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu karyanya yang paling fenomenal ialah gagasan Madilog atau materialistik, dialog, dan logika. Selain itu, ia juga merupakan tokoh pertama yang menentang anti-kolonialisme di Indonesia dan mencetuskan konsep negara Indonesia melalui bukunya yang berjudul Naar de Republik Indonesia pada tahun 1925. Beliau dinobatkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 1963. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk dedikasinya terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia merupakan pelopor pendidikan bagi para pribumi di tengah sulitnya akses pembelajaran pada saat itu. Tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959 ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pertama. Yang keempat, R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional wanita yang paling fenomenal. Kisahnya bahkan telah diangkat dalam beberapa karya seni, seperti buku dan film. Tokoh emansipasi wanita Indonesia ini diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Yang kelima, Sudirman. Pernah menjabat sebagai Komandan Ketua Tentara Nasional Indonesia pada saat Revolusi Nasional. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan bangsa asing. Jasanya yang paling fenomenal ialah ketika beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda atau agresi militer kedua dalam keadaan sakit. Yang keenam, Muhammad Hatta. Bapak Koperasi Indonesia ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2012. Tidak hanya berperan sebagai wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Hatta juga merupakan seorang aktivis kemerdekaan yang menanamkan banyak gagasan-gagasan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Yang ketujuh, Sutomo. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo merupakan seorang anggota militer yang memimpin perlawanan dalam pertempuran Surabaya. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 2008. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedelapan adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama.
Sultan Syahrir dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1966. Kepandaiannya dalam berdiplomasi di kancah internasional berperan penting dalam mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Yang kesembilan adalah Muhammad Yamin. Penyair yang juga merupakan seorang politisi dan aktivis kemerdekaan ini merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia. Ia juga merupakan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang sangat berpengaruh dalam sejarah persatuan bangsa. Muhammad Yamin dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973. Itulah tadi 9 pahlawan nasional yang paling fenomenal. Nama dan tekad mereka akan selalu diingat dalam sejarah bangsa serta menjadi teladan bagi para penerusnya. Bagaimana menurut kalian, coy?